Gambaran gelap dan misterius mengisi layar. Kamera menyusuri kedalaman laut yang gelap, di mana pergerakan gelombang yang tenang tiba-tiba berguncang. Suara gemuruh ombak yang menghantam kapal induk terdengar, menciptakan ketegangan. Tiba-tiba, sebuah makhluk raksasa muncul dari kedalaman, memunculkan gelombang besar yang mengguncang laut. Cakar-cakar besar menyambar, menghancurkan lambung kapal dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di atas kapal, Layla berlari dengan panik menuju ruang kontrol. Tangan menggenggam artefak kristal yang memancarkan cahaya samar. "Ini adalah satu-satunya harapan kita," teriak Samuel, memimpin tim menuju peralatan bertahan hidup yang terpasang di kapal. Sebuah ledakan mengguncang kapal, dan layar menampilkan gambar makhluk penjaga yang mengamuk di lautan. "Kita harus kembali ke reruntuhan," teriak Layla, matanya penuh tekad. Suara alarm berdengung, dan layar beralih ke adegan Layla yang menyelam ke dasar laut, menuju reruntuhan kuno yang tersembunyi. Setiap detik terasa begitu mendebarkan, dengan makhluk itu terus mengejar, seolah siap untuk menghancurkan semuanya. Terlihat gerbang besar reruntuhan yang perlahan terbuka di depan Layla. Tapi apakah kita bisa menyelamatkan dunia? Atau justru membuka lebih banyak misteri yang lebih gelap? Penemuan yang mengubah dunia. Di tengah keheningan malam, kapal penelitian Abyss Explorer berlayar di atas Samudra Hindia, menerobos gelombang yang tenang namun menyimpan misteri yang tak terungkap. Dr. Samuel Hargrove, seorang arkeolog yang terkenal dengan obsesinya terhadap peradaban-peradaban kuno, berdiri di ruang kendali sambil menatap layar monitor sonar dengan penuh harap. "Ini mungkin hanya formasi batuan biasa," gumam seorang teknisi muda, mencoba meredam antusiasme yang mulai terasa di ruang tersebut. Namun, detik berikutnya, garis sonar menampilkan sesuatu yang tak biasa. Pola geometris muncul, dengan bentuk yang terlalu teratur untuk disebut alami. Samuel membungkuk lebih dekat, matanya berbinar. "Ini bukan sekadar batuan," ujarnya penuh keyakinan. "Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar." Keputusan pun dibuat. Drone bawah laut bernama Aquaseeker segera diturunkan. Ketika drone itu turun ke kedalaman yang gelap, lampu LED-nya menerangi pemandangan yang mengejutkan. Sebuah kota yang tenggelam muncul perlahan dari balik bayangan laut. Pilar-pilar tinggi dengan ukiran yang tidak dikenali berdiri di tengah reruntuhan, dihiasi simbol-simbol yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manapun. Sebuah keheningan tercipta di ruang kendali. "Ini adalah jejak Lemuria," bisik Samuel, hampir tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Namun, kegembiraan mereka segera berganti ketegangan. Sinyal drone mendadak terganggu. Suara aneh, seperti alunan melodi bawah laut, terdengar dari speaker. Suaranya begitu menenangkan namun juga membuat bulu kuduk merinding. "Apa itu?" tanya seorang teknisi, wajahnya pucat. Samuel hanya menggeleng, merasa seperti telah melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya dijamah manusia. Saat suara itu semakin keras, layar monitor tiba-tiba mati, dan Aquaseeker berhenti merespons. "Ada sesuatu di bawah sana," ujar Samuel tegas. "Dan itu tidak ingin kita berada di sini." Misteri nyanyian bawah laut. Pagi berikutnya, suasana di kapal terasa tegang. Semua orang di ruang analisis berkumpul mengelilingi Samuel, yang memutar rekaman suara aneh dari malam sebelumnya. Suaranya seperti paduan nyanyian dan dengungan, membentuk pola tertentu. Frekuensinya terlalu rendah untuk pendengaran manusia, jelas Layla Armand, ahli linguistik kuno yang direkrut untuk ekspedisi ini. Layla mengerutkan kening, mencoba menganalisis pola suara yang terekam. "Ini bukan sekadar suara acak," katanya. "Ini seperti bahasa atau mantra." Namun, saat ia mencoba menyelaraskan pola suara dengan alat penerjemahnya, tubuhnya gemetar. Ia mendadak memegang kepala dan mengerang kesakitan. "Bisikan," gumamnya dengan suara serak. "Aku mendengar mereka memanggil." Semua mata tertuju pada Layla yang wajahnya tampak lelah. Namun ia bersikeras melanjutkan. Sementara itu, tim teknis berhasil memperbaiki Aquaseeker dan mengirim drone itu kembali ke lokasi reruntuhan. Layar menampilkan pemandangan yang lebih menyeramkan. Di antara reruntuhan itu, terdapat patung-patung raksasa dengan ekspresi yang tampak hidup. Mata mereka bercahaya redup, meski tidak ada sumber cahaya yang jelas di dasar laut. "Tunggu, itu bergerak," ujar salah seorang operator dengan suara gemetar.
Samuel memfokuskan pandangan ke layar. Salah satu patung terlihat bergeser, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah kamera drone. Tidak mungkin, gumamnya. Ketika drone mendekati patung-patung itu, sebuah getaran besar mengguncang dasar laut. Patung kolosal di tengah runtuhan runtuh dengan suara gemuruh, menciptakan debu dan gelombang pasir yang menutupi pandangan kamera. Layar menjadi gelap, diiringi suara nyanyian yang tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih mengancam. "Tarik drone kembali," teriak Samuel. Namun, sebelum mereka bisa menarik Aquaseeker, layar kembali menyala. Kamera menangkap sosok samar yang bergerak di balik debu, makhluk besar, dengan mata menyala tajam seperti api di kegelapan laut. "Apa itu?" bisik seorang anggota tim. Suaranya hampir tak terdengar. Samuel berdiri terpaku, hatinya berdebar kencang. Ia tahu mereka telah menemukan sesuatu yang melampaui batas-batas ilmu pengetahuan. Lemuria bukan hanya legenda, dan rahasianya mungkin membawa konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan. "Kita harus terus maju," ujar Samuel dengan tekad yang mengguncang ketakutan timnya. Ini baru permulaan. Kota di kedalaman. Kapal Abyss Explorer terombang-ambing di atas permukaan Samudra Hindia, sementara di bawah sana, di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh mata manusia, tim ekspedisi terus melanjutkan pencarian mereka. Pagi itu, setelah malam yang panjang penuh kecemasan, robot penyelam Titan Dive dikerahkan lebih dalam lagi ke reruntuhan yang telah mereka temukan. Suara mesin robot yang berdengung pelan mengisi keheningan ruang kendali, sementara layar monitor menampilkan gambaran yang semakin menakjubkan. Sampai pada suatu titik, robot itu memasuki jalan-jalan yang terbuat dari batu besar, seperti jalanan kota yang sengaja dirancang untuk dihuni manusia. Kolom-kolom tinggi menjulang ke langit bawah laut, dengan pilar-pilar yang nyaris utuh meski sudah tenggelam dalam ribuan tahun. Jembatan batu yang menyeberangi saluran air bawah laut, tampak menghubungkan dua bagian kota yang terendam. Semua ini terlihat seperti kota yang telah lama terlupakan oleh waktu, namun sempurna terjaga oleh kedalaman samudra. Namun, yang paling mencuri perhatian Samuel adalah sebuah ukiran di salah satu dinding. Ketika drone mengirimkan gambar close-up, Samuel terdiam, tubuhnya kaku. Ukiran itu menggambarkan gambaran yang suram, sebuah kota besar yang terbakar hangus, dan makhluk-makhluk raksasa yang muncul dari laut yang bergolak. Samuel merasa seolah-olah ukiran itu berbicara padanya, sebuah peringatan tentang kehancuran Lemuria, peradaban yang telah lama hilang. Ini tidak bisa hanya legenda, kata Samuel, hampir berbisik. Ini lebih dari sekadar mitos. Ini adalah sejarah yang telah terkubur terlalu lama. Leila, yang berdiri di sampingnya, memeriksa dengan seksama dan mengangguk perlahan. Menurut tradisi kuno, ada cerita tentang makhluk raksasa yang muncul dari laut untuk menghancurkan peradaban Lemuria. Bisa jadi ini adalah gambaran dari kehancuran itu. Namun, meskipun ada penjelasan yang lebih logis, Samuel tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimutinya. Ia merasa seolah-olah sesuatu sedang memperhatikan mereka, tersembunyi di balik reruntuhan yang tampak begitu hening dan damai. Ketika Titan Dive mulai mengirimkan lebih banyak data, sistem deteksi mulai menunjukkan adanya pergerakan yang tidak biasa di sekitar mereka. Data sensor menunjukkan gerakan yang sangat halus, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ilmiah. Sinyal radar mendeteksi adanya pergerakan di dasar laut, tetapi tidak ada objek yang terlihat. "Pergerakan, ada sesuatu di sana," ujar salah seorang teknisi dengan nada panik. Samuel merasakan keringat dingin mengalir di belakang lehernya. Namun, ia tetap mempertahankan ketenangannya. "Lanjutkan eksplorasi. Kita sudah dekat dengan jawaban." Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin terasa. Kamera robot menangkap gambar yang semakin gelap, dan beberapa waktu kemudian, Titan Dive kehilangan sinyal. Tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Robot itu tiba-tiba menghilang dari radar. Semua yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, seolah lautan itu sendiri menelan mereka begitu saja. Kenapa bisa terjadi seperti ini?" tanya seorang anggota tim dengan suara gemetar. Samuel menatap layar, matanya terbuka lebar, tetapi ia tidak bisa memberikan penjelasan. "Sesuatu yang sangat besar, mungkin kita telah melangkah terlalu jauh." Kehilangan yang tak terduga. Malam itu, ketegangan di atas kapal mencapai puncaknya.
Anggota tim yang tersisa saling bertukar pandang dengan cemas. Setelah hilangnya Titan Dive, ketakutan mulai merayapi mereka satu persatu. Beberapa anggota tim mulai berbicara tentang kemungkinan untuk kembali, menyarankan agar ekspedisi dihentikan sebelum keadaan semakin buruk. Namun, Samuel tetap teguh pada pendiriannya. Saat itulah sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu penyelam, David, yang sebelumnya dikirim untuk memeriksa reruntuhan lebih dekat, tidak kembali ke kapal setelah jam yang dijadwalkan berakhir. Rekan-rekannya, yang telah menunggunya di atas kapal, segera melakukan pencarian melalui peralatan pengawasan, tetapi yang mereka temukan hanyalah helm penyelam David yang tergeletak di dasar laut. Tidak ada jejak tubuhnya, hanya helm dan beberapa gelembung udara yang mengambang di permukaan. Kamera pengawas yang terpasang di dekat lokasi penghilangan merekam bayangan besar yang bergerak cepat di sekitar area tersebut. Bayangan itu tampak seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang besar, namun tidak terdefinisi dengan jelas oleh kamera. Leila, yang sudah sangat tegang sejak hari pertama, mulai panik. "Kami telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur," teriaknya, matanya penuh ketakutan. "Ini bukan kebetulan lagi. Kita telah mengganggu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol." Samuel berusaha menenangkan tim. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada David. "Kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Lemuria peradaban ini harus dibuktikan." Namun, saat malam semakin larut, suara aneh itu kembali. Suara nyanyian yang sudah mereka dengar sebelumnya, kini terdengar lebih keras, lebih mengancam. Seolah-olah suara itu datang dari kedalaman laut, mengalun seperti sebuah paduan suara yang tidak manusiawi. Itu mengisi seluruh kapal, bahkan hingga ke ruang kendali. "Tidak ada tempat yang aman di sini," kata Leila dengan gemetar, suara ketakutannya semakin jelas. Samuel menatap keluar jendela kapal, ke samudera yang gelap dan tak terduga. "Kita hanya bisa melanjutkan. Kebenaran ada di kedalaman sana." Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan adanya ketakutan yang lebih besar dari sekadar penemuan arkeologi. Ada sesuatu yang jauh lebih misterius dan berbahaya, sesuatu yang bersembunyi di bawah laut, menunggu untuk bangkit. Artefak yang terlarang. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di atas kapal semakin membesar. Para ilmuwan dan peneliti tidak hanya berhadapan dengan misteri Lemuria, tetapi juga dengan fenomena aneh yang terus terjadi, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat mengawasi mereka. Samuel dan timnya merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin terperangkap dalam jaring misteri yang sulit dipahami. Pada pagi hari yang kelam itu, Leila, yang selama ini mempelajari berbagai artefak dan tulisan kuno, akhirnya menemukan sebuah benda yang sangat mencurigakan. Di salah satu bagian reruntuhan yang lebih dalam, tersembunyi di balik lapisan debu dan kerangka batu yang rapuh, sebuah bola kristal kecil berukuran seukuran genggaman tangan. Kristal itu tampak seperti batu biasa, tetapi saat Leila menyentuhnya, bola itu bersinar dengan cahaya redup yang mulai menyebar ke seluruh permukaan laut. Cahaya itu begitu terang, hingga menembus gelapnya kedalaman laut. Semua orang yang ada di ruang kendali kapal tercengang saat layar monitor mulai bergetar dan mengeluarkan gelombang sinyal yang tidak bisa dijelaskan. Begitu Leila melepaskan bola itu, cahaya mulai memudar, dan suasana kapal kembali sepi. Namun, alat-alat di kapal tiba-tiba menjadi rusak. Mesin-mesin terganggu, monitor mati, dan komunikasi terputus. "Leila, apa yang kau lakukan?" teriak salah satu teknisi panik. Leila hanya bisa menatap bola kristal itu, yang kini tampak mati dan tidak bersinar. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang ia rasakan di dalam dirinya. Sebuah kekuatan, seperti sesuatu yang besar dan tidak terlihat, mulai menyusup ke dalam kesadarannya. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Sebuah perasaan bahwa benda itu bukan hanya artefak biasa, tetapi sesuatu yang sangat kuat dan terlarang. Samuel berdiri di dekatnya, menatap bola kristal itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ini adalah kunci. Kunci untuk memahami teknologi yang pernah dimiliki oleh Lemuria. Tetapi Leila merasakan ada sesuatu yang lebih gelap terkait dengan artefak itu. "Samuel, aku merasakannya. Ada kekuatan yang tidak baik pada benda ini. Sesuatu yang harusnya tidak kita ganggu." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba layar monitor kapal menyala kembali, menampilkan garis-garis sinyal yang bergerak tak beraturan. Ada sesuatu yang mengganggu sistem,
Tetapi bukan hanya kerusakan teknis biasa. Sesuatu sedang berusaha berkomunikasi dengan mereka, sebuah sinyal misterius yang berasal dari kedalaman lautan. Pesan dari masa lalu. Malam harinya, setelah semua kembali tenang dan kapal melanjutkan pelayaran, Leila tidak bisa tidur. Pikiran tentang bola kristal itu terus menghantuinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk menelitinya lebih lanjut. Di ruang laboratorium kapal, dia memeriksa artefak itu dengan teliti. Saat tangannya menyentuh permukaan bola kristal, tanpa disangka-sangka bola itu mulai bersinar terang lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bola itu memancarkan cahaya yang memadati seluruh ruangan, dan di layar monitor muncul gambar holografik yang sangat jelas. Sosok seorang pria berjubah emas muncul dalam gambaran 3 dimensi, berbicara dengan suara yang dalam dan tegas. Leila segera menatap layar dengan penuh perhatian, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan pria itu. Namun, bahasa yang digunakannya tidak dapat dikenali. Itu bukan bahasa yang pernah ada dalam catatan sejarah manusia. Samuel, yang akhirnya bergabung dengan Leila di ruang laboratorium, menatap pria dalam hologram itu dengan mata terbuka lebar. Apa ini? Apa yang sedang kita lihat? Leila mulai bekerja keras untuk menerjemahkan pesan itu, menyesuaikan pola suara dengan sistem penerjemah yang ada. Namun, pesan yang keluar sangat jelas dan mempengaruhi mereka semua. Pria itu memperingatkan mereka dengan kata-kata yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Peradaban kami, Lemuria, telah hancur karena keserakahan dan kebodohan kami sendiri. Kami menciptakan makhluk besar yang kami sebut Vigoni, untuk melindungi kota kami. Namun, Vigoni bukan pelindung kami, mereka adalah penghancur kami. Kami tidak bisa mengendalikannya, dan mereka menghancurkan segalanya. Jangan biarkan mereka terbangun. Begitu hologram itu menghilang, ruang laboratorium menjadi sangat sunyi. Leila dan Samuel saling berpandangan, perasaan ngeri menyelimuti mereka. Makhluk pelindung yang disebut Vigoni. Mereka disebut pelindung, tetapi mereka malah menghancurkan semuanya. Leila bertanya, suaranya hampir berbisik. Samuel mengangguk perlahan. Otaknya bekerja keras mencerna pesan itu. Kita mungkin telah membangunkan mereka, Leila. Semua sinyal aneh yang kita terima, pergerakan di bawah laut, mungkin itu adalah mereka. Vigoni. Leila merasa ketakutan yang mendalam mulai merayapi dirinya. Jika itu benar, maka kita sudah terlalu jauh. Kita telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Samuel menatap layar yang kembali menampilkan sinyal aneh dari kedalaman laut. Kita harus mencari tahu, tidak peduli apa yang harus kita hadapi. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan reruntuhan peradaban kuno, mereka mungkin telah membuka pintu bagi kehancuran yang jauh lebih besar. Makhluk penjaga yang terbangun. Setelah menerima pesan misterius dari masa lalu, ketegangan di antara tim semakin memuncak. Walaupun peringatan yang mereka terima begitu jelas, Samuel tetap teguh pada pendiriannya bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk mencari tahu kebenaran tentang Lemuria. Rasa takut semakin merayapi mereka, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Malam itu, kapal mereka melaju ke titik yang lebih dalam di Samudra Hindia. Sonar kapal mulai menangkap pergerakan besar di bawah mereka. Sesuatu yang bergerak dengan kecepatan yang sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan oleh fauna laut yang diketahui. Semua mata tertuju pada layar monitor, dan ketegangan mulai terasa di udara. Ini tidak wajar, ujar Leila, suaranya bergetar. Sesaat lagi kita akan tahu apakah kita benar-benar telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu. Namun, Samuel bersikeras. Kita sudah sampai sejauh ini, Leila. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus temukan apa yang ada di sana. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lokasi yang sangat berbeda dari yang mereka duga. Di kedalaman laut yang sangat gelap, mereka menemukan gerbang raksasa yang terbuat dari batu hitam mengkilap, seolah-olah terbuat dari logam cair yang membeku. Gerbang itu tertutup rapat dan dihiasi dengan ukiran yang sangat rinci, menggambarkan makhluk-makhluk besar berbentuk naga laut dan raksasa humanoid yang tampaknya sedang menjaga gerbang tersebut. Ketika mereka mencoba membuka gerbang dengan bantuan robot penyelam, tiba-tiba getaran besar mengguncang dasar laut.
Gerbang yang sebelumnya tampak tak bergerak mulai bergetar hebat, dan celah kecil muncul. Pusaran air yang sangat kuat mengalir keluar dari celah tersebut, hampir menghancurkan robot penyelam mereka. Tim terkejut, terperangah, dan seketika merasakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, Samuel, dengan semangat yang tak tergoyahkan, tetap mendesak untuk melanjutkan pencarian mereka. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar dan gelap muncul dari dalam celah tersebut. Bayangan raksasa, dengan mata yang bersinar seperti bara api, meluncur cepat ke arah kamera drone. Dalam sekejap, kamera itu hancur berkeping-keping, meninggalkan tim hanya dengan kilatan cahaya merah yang menyala di layar monitor mereka. Semua orang di kapal induk terdiam, hanya bisa menatap layar yang semakin gelap, dan perasaan ngeri mulai menyelimuti mereka semua. Mereka, makhluk penjaga itu, mereka ada di sana, kata Leila dengan suara serak. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Semua anggota tim gemetar, dan Samuel tahu bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya menemukan sebuah peradaban yang hilang, mereka telah membangunkan makhluk penjaga yang selama ini tidur di kedalaman samudra. Serangan di kedalaman. Suasana semakin mencekam setelah insiden dengan gerbang batu hitam. Meskipun tim merasa terancam, Samuel tetap yakin bahwa mereka harus melanjutkan penyelidikan untuk memahami lebih jauh tentang ancaman yang baru saja mereka temui. Setelah beberapa jam berdiskusi dan berdebat, keputusan dibuat. Mereka akan menurunkan kapal selam mini untuk menjelajahi lebih jauh di sekitar gerbang tersebut. Kapal selam itu dirancang untuk menavigasi area berbahaya dengan lebih aman. Namun siapa yang bisa menduga bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan makhluk yang begitu menakutkan? Saat kapal selam mulai menyelam lebih dalam ke kedalaman yang tak terjamah manusia, tim merasakan getaran yang sangat hebat di bawah mereka. Di kejauhan, bayangan gelap mulai terlihat bergerak, menebar aura kekuatan yang luar biasa. Leila yang memonitor dari kapal induk bisa melihat makhluk tersebut. Tubuhnya berlapis sisik hitam mengkilap yang memantulkan cahaya dari kapal selam. Tanduk besar melengkung ke belakang seperti senjata alami, dan mulutnya memancarkan kilatan listrik yang sepertinya bisa membakar apa saja yang ada di jalannya. Makhluk itu bergerak sangat cepat, jauh lebih cepat dari apa yang bisa dibayangkan oleh tim. Tanpa peringatan, makhluk tersebut langsung menghantam kapal selam dengan ekor besar yang keras seperti batu. Guncangan hebat itu membuat seluruh kapal selam terguncang, sementara alarm peringatan mulai berbunyi di kapal induk. Dalam bahaya. Kembali sekarang, teriak salah satu teknisi dari kapal induk. Namun, kapal selam terjebak. Dengan tekanan air yang semakin meningkat di dalam kabin, para ilmuwan di dalam kapal selam berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan kontrol. Samuel yang memimpin misi kali ini tampaknya sudah kehabisan waktu. Semua percakapan menjadi kacau, dan keputusasaan mulai merasuki setiap anggota tim. Leila, di kapal induk, memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Dia mengingat kembali bola kristal yang sebelumnya ditemukan di reruntuhan. Aku harus mencobanya. Ini satu-satunya harapan kita, kata Leila dengan penuh tekad. Dia memegang bola kristal itu, dan saat menyentuhnya, bola itu mulai bersinar terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Gelombang energi yang aneh dan sangat kuat terpancar dari bola kristal, menghantarkan getaran yang terasa hingga ke dasar laut. Makhluk penjaga itu tampak terkejut, seolah-olah tersentak dari kedalaman jiwanya yang gelap. Ia berhenti menyerang, sejenak terhenti, memberi kesempatan bagi kapal selam untuk melarikan diri. Dengan cepat, Samuel menarik tuas untuk menaikkan kapal selam ke permukaan. Mereka berhasil melarikan diri, tetapi perasaan bahwa mereka telah membangunkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga masih menghantui mereka. Ketika kapal selam mencapai permukaan, tim merasa lega, tetapi juga tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh dari selesai. Mereka baru saja membuka pintu ke dunia yang lebih gelap dan berbahaya, dan makhluk penjaga itu, yang telah lama tidur di kedalaman, tidak akan tinggal diam. Pengejaran di laut terbuka. Setelah melarikan diri dari ancaman makhluk penjaga, tim berusaha untuk tenang dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, kedamaian yang mereka rasakan hanya sebentar. Tak lama setelah kapal mereka berlayar menjauh dari lokasi gerbang raksasa, guncangan hebat mulai terjadi. Kapal bergetar dengan keras, dan ombak besar muncul begitu saja, menerjang kapal mereka tanpa sebab yang jelas. Keheningan yang semula menyelimuti malam pecah dengan gemuruh,
dan rasa takut kembali menyelimuti setiap anggota tim. Leila berdiri di dek kapal. Matanya menatap gelapnya laut yang tak terlihat ujungnya. "Makhluk itu, dia mengikuti kita," bisiknya. Samuel segera berlari ke ruang kendali kapal. Layar monitor kapal menampilkan pergerakan besar di bawah permukaan. Gerakan makhluk yang semakin mendekat dengan kecepatan mengerikan. Tidak ada waktu untuk mundur lagi. "Siapkan semuanya," Samuel berteriak. "Kita harus bertahan hidup, apapun yang terjadi." Leila dengan cepat menuju ruang laboratorium untuk mempelajari artefak kristal lebih lanjut. Setiap simbol pada bola kristal kini tampak semakin penting. Di tengah kegelisahan, dia merasa bahwa artefak itu adalah kunci untuk menghentikan makhluk itu. Namun bagaimana cara kerjanya masih merupakan misteri. Dalam keributan yang terjadi, tim di kapal merasa ada sesuatu yang tak terlihat semakin mendekat. Gelombang laut yang besar menggulung mereka, hampir mengangkat kapal dari permukaannya. Makhluk penjaga itu kini tampak lebih jelas di permukaan. Tubuhnya yang besar meluncur ke arah kapal, mengeluarkan gelombang besar yang seakan ingin menenggelamkan mereka. Leila teringat akan pesan terakhir yang dia baca dari artefak. Dalam keadaan terdesak, dia berhasil menerjemahkan bagian penting dari pesan holografik yang ada pada bola kristal. Hanya cahaya sejati dari penjaga yang dapat menghentikan kehancuran. Kata-kata itu membingungkan, namun mereka sadar bahwa artefak itu bukan sekadar alat. Itu adalah senjata sekaligus perisai yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Namun, untuk menggunakan kekuatannya, mereka harus memahami lebih banyak. Rahasia artefak kristal. Waktu mereka semakin sempit. Kapal induk mereka bergetar hebat setiap kali makhluk penjaga itu meluncurkan serangan, dan rasa panik mulai melanda seluruh tim. Leila dan Samuel bekerja tanpa henti, mencoba mengungkap lebih banyak tentang artefak kristal yang telah mereka temukan. Leila menemukan bahwa artefak itu sepertinya mengandung lebih banyak rahasia. Sebuah kunci yang hanya bisa diaktifkan jika ditempatkan di pusat reruntuhan Lemuria, tempat di mana peradaban itu pernah berdiri. Namun, kembali ke reruntuhan bukanlah keputusan yang mudah. Makhluk penjaga itu jelas semakin mengamuk, dan berhadapan langsung dengannya di kedalaman laut bisa berarti kehancuran bagi seluruh tim. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. "Jika kita tidak kembali ke sana, kita semua akan mati di sini," kata Samuel dengan suara rendah namun tegas. Leila merasa ketakutan yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Makhluk itu tidak hanya menghancurkan kapal mereka, tapi juga akan menghancurkan seluruh dunia jika dibiarkan begitu saja. Saat mereka berusaha memahami lebih dalam bagaimana cara mengoperasikan artefak kristal, tiba-tiba serangan lain datang. Makhluk penjaga itu kini meluncurkan gelombang sonik yang mengerikan, membuat seluruh kapal bergetar hebat. Semua orang di kapal merasa pusing, dan beberapa anggota tim kehilangan keseimbangan. Gelombang suara itu begitu kuat hingga mengguncang seluruh struktur kapal, bahkan merusak sistem komunikasi mereka. Samuel, yang masih bisa bertahan di ruang kendali, sadar bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan di laut terbuka tanpa menghadapi makhluk itu lebih dekat. Mereka harus kembali ke reruntuhan, tempat makhluk itu berasal, dan menghentikan kehancurannya dari sumbernya. "Leila," teriak Samuel dari ruang kendali, "kita harus pergi sekarang. Ini satu-satunya jalan keluar." Leila mengangguk, meskipun rasa takut dan keraguan merayap di hatinya. Mereka sudah mengetahui sedikit lebih banyak tentang artefak, dan kini mereka hanya berharap itu cukup untuk mengalahkan makhluk penjaga. Mereka mempersiapkan kapal untuk perjalanan berbahaya kembali ke dasar laut, siap untuk menghadapi kegelapan yang menunggu mereka. Leila menyentuh artefak kristal sekali lagi, merasakan gelombang energi yang mengalir melalui tangannya. "Kita harus percaya bahwa ini akan membawa kita ke jalan keluar." Mereka menurunkan kapal selam ini sekali lagi, berangkat menuju kedalaman yang lebih gelap dan berbahaya, siap menghadapi makhluk penjaga, dan mengungkap kebenaran di balik Lemuria sebelum semuanya terlambat. Perjalanan terakhir ke reruntuhan. Kapal melaju perlahan, semakin mendekati reruntuhan Lemuria yang legendaris. Di atas dek kapal, ketegangan merayap. Setiap anggota tim tahu bahwa perjalanan ini mungkin perjalanan terakhir mereka. Makhluk penjaga terus mengikuti mereka dari kejauhan. Tubuhnya yang besar seperti bayangan yang tak pernah hilang, memperburuk rasa cemas di hati mereka. Leila memegang erat artefak kristal di tangannya, merasa ada kekuatan yang mengalir dari dalam bola tersebut. Samuel berdiri di sampingnya,
mencoba memberikan semangat kepada tim yang terlihat semakin cemas. "Kita bukan hanya melakukan ini untuk kita," Samuel berkata dengan suara yang tegas namun penuh harapan. "Kita adalah bagian dari sejarah besar yang akan mengubah dunia. Ini adalah kesempatan kita untuk mengungkap rahasia yang telah tersembunyi selama ribuan tahun." Namun, kata-kata semangat itu tak mampu menutupi kekhawatiran yang menghantui mereka. Ketika kapal mereka akhirnya tiba di lokasi reruntuhan, makhluk penjaga tiba-tiba menunjukkan agresi yang lebih besar. Gelombang laut yang lebih besar menghantam kapal mereka, dan dengan sekejap, makhluk itu menerjang dengan kekuatan dahsyat. Cakar-cakar besar makhluk itu merobek lambung kapal, membuat seluruh kapal bergetar hebat. Leila segera berlari ke ruang kontrol kapal selam mini, dengan artefak kristal di tangannya. "Aku akan pergi ke reruntuhan," teriaknya, meskipun suaranya tenggelam dalam kebisingan pertempuran. Samuel menatap Leila dengan serius. "Hati-hati, Leila. Kami akan mengalihkan perhatian makhluk itu. Kamu harus menjalankan misimu." Tanpa ragu, Leila memasuki kapal selam mini dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya itu. Sementara itu, Samuel memimpin timnya dalam perlawanan terhadap makhluk penjaga yang semakin ganas. Mereka menggunakan segala alat yang ada, mencoba menahan serangan makhluk tersebut agar Leila dapat menyelesaikan misinya. Di tengah pertempuran, kapal selam mini Leila meluncur ke bawah, menuju kedalaman tempat reruntuhan Lemuria tersembunyi. Jantungnya berdegup kencang, namun tekadnya untuk mengungkap misteri tersebut lebih kuat daripada rasa takut yang menyelimutinya. Memasuki jantung Lemuria, Leila menavigasi kapal selam kecilnya dengan hati-hati, melewati celah-celah sempit antara batu-batu besar yang tersebar di dasar laut. Gerbang raksasa yang sebagian terbuka menyambutnya, mengungkapkan reruntuhan Lemuria yang tampak begitu misterius. Cahaya redup dari reruntuhan memberikan suasana yang mistis, namun di balik keindahan itu, Leila merasakan ancaman yang semakin mendekat. Dinding-dinding reruntuhan dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan pertempuran antara manusia Lemuria dan makhluk penjaga yang mengerikan. Leila menyadari dengan hati yang berat bahwa peradaban ini hancur oleh kekuatan yang sama yang kini mereka hadapi. "Ini adalah warisan terakhir mereka," bisiknya, memandangi ukiran-ukiran yang menceritakan kehancuran yang mereka alami. Saat Leila mendekati ruang utama, yang disebutkan dalam pesan artefak, makhluk penjaga muncul dengan tiba-tiba dari kegelapan. Tubuhnya yang besar meluncur dengan cepat menuju kapal selam kecilnya. Dengan satu hentakan kekuatan yang dahsyat, makhluk itu menghantam kapal selam, mengguncangnya hingga hampir kehilangan kendali. Alarm berbunyi, dan tekanan air meningkat dengan cepat. Leila merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ia tahu bahwa ia hanya memiliki beberapa menit sebelum kapal selam tidak bisa lagi bertahan. "Aku harus cepat," katanya pada dirinya sendiri, mempercepat laju kapal selam menuju pusat reruntuhan. Di hadapannya, altar besar yang disebutkan dalam pesan artefak mulai terlihat. Cahaya samar-samar memancar dari altar tersebut, seolah memanggil kehadiran artefak untuk mengaktifkan kekuatannya. Leila tahu bahwa hanya dengan menempatkan artefak di altar ini, mereka bisa mengakhiri ancaman makhluk penjaga dan mengungkap rahasia Lemuria. Namun, tepat sebelum Leila bisa menempatkan artefak, makhluk penjaga menyerang sekali lagi, kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Kapal selamnya terguncang hebat, hampir hancur oleh kekuatan serangan makhluk itu. Dengan keteguhan yang luar biasa, Leila keluar dari kapal selam mini dengan artefak di tangan, berenang menuju altar. Rasa takut dan dingin mencekam tubuhnya, namun tekadnya lebih kuat daripada segala ketakutan yang ada. Saat ia mendekati altar, gemuruh dari makhluk penjaga semakin dekat, tetapi Leila tidak pernah berhenti. Dengan satu lompatan terakhir, ia mencapai altar dan meletakkan artefak kristal di tempat yang telah ditentukan. Kebangkitan kekuatan Lemuria. Begitu artefak kristal menyentuh altar, ruang reruntuhan Lemuria dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang sehingga seolah menyilaukan mata. Gelombang energi yang hebat memancar dari artefak, menciptakan getaran yang luar biasa kuat, menyebar ke seluruh dasar laut dan bahkan terasa hingga ke kapal induk yang terombang-ambing di permukaan. Keheningan yang sebelumnya menyelimuti tempat itu tiba-tiba terpecah oleh kekuatan yang luar biasa. Makhluk penjaga yang menyerang mereka dengan brutal seketika berhenti. Raungan kerasnya mengguncang air di sekitarnya, memecah ketenangan laut. Cahaya dari artefak kristal mulai membentuk pola-pola aneh di udara,
seolah-olah menyusun sebuah pesan dari dimensi lain, membawa sesuatu yang tak terlukiskan dari kedalaman waktu. Leila yang hampir kehabisan napas memandangi pemandangan luar biasa ini. Ia menyaksikan bayangan besar, yang semakin jelas berbentuk manusia, muncul dari dalam cahaya. Itu adalah sosok penjaga asli Lemuria, makhluk yang disebutkan dalam legenda yang selama ini hanya ada dalam cerita. Makhluk penjaga yang sebelumnya menyerang mereka mundur dengan gerakan cepat, seolah-olah takut atau terkejut dengan kehadiran penjaga asli ini. Sosok besar yang muncul dari cahaya itu mengarahkan pandangannya ke makhluk penjaga yang menyerang, dan suara lembut namun tegas terdengar, meskipun bahasa yang digunakan tidak bisa dipahami Leila. Namun, suara itu memberi kesan kedamaian dan keagungan yang tak terlukiskan. Dengan gerakan tangan yang anggun, penjaga asli Lemuria mengarahkan energi dari artefak kristal, memusatkannya pada makhluk penjaga yang masih mencoba bertahan. Cahaya dari artefak tersebut mulai berputar, membentuk sebuah lingkaran energi yang semakin kuat, membatasi gerak makhluk penjaga dan mengunci kekuatannya. Leila merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, membiarkan waktu berjalan dalam ketenangan yang menakjubkan. Namun, meskipun kekuatan penjaga asli Lemuria telah muncul, ancaman belum berakhir. Pertarungan terakhir. Makhluk penjaga, meskipun terlihat terhalang oleh kekuatan penjaga asli Lemuria, tidak menyerah begitu saja. Dengan raungan yang mengerikan, ia mengumpulkan semua energi yang tersisa dan meluncurkan serangan dengan kekuatan yang lebih dahsyat, berusaha menghancurkan altar dan artefak yang menjadi kunci untuk mengalahkannya. Penjaga asli Lemuria berjuang keras, menggunakan seluruh energi yang dimilikinya untuk menahan serangan tersebut. Namun, semakin lama, terlihat bahwa meskipun kekuatan penjaga itu luar biasa, waktu yang diberikan kepadanya tidaklah lama. Gelombang kekuatan yang datang dari makhluk penjaga begitu besar, hampir menghancurkan altar dan seluruh struktur reruntuhan itu. Di atas permukaan laut, Samuel yang memantau melalui layar kapal induk menyadari bahwa pertarungan ini hampir mencapai puncaknya. Leila butuh bantuan, gumamnya, meskipun dia tahu betapa berbahayanya untuk menyelam ke kedalaman laut yang begitu ekstrim. Namun, tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan keberanian yang luar biasa, Samuel memimpin tim untuk menyelam ke bawah, membawa perlengkapan tambahan yang bisa memperkuat altar dan memberikan bantuan untuk penjaga asli Lemuria. Dalam perjalanan mereka harus menghadapi bahaya besar, seperti tekanan air yang luar biasa kuat dan puing-puing reruntuhan yang jatuh dari atas, menambah tantangan yang harus mereka atasi. Setelah perjuangan yang penuh dengan ketegangan, mereka akhirnya mencapai lokasi reruntuhan tepat pada waktunya. Leila yang sudah mulai kelelahan menyaksikan kedatangan mereka dengan penuh harapan. "Leila," teriak Samuel, "kami di sini untuk membantumu." Dengan koordinasi yang sempurna, Leila dan Samuel bekerja sama untuk mengaktifkan mekanisme tambahan di altar, seperti yang telah diajarkan oleh penjaga asli Lemuria. Energi besar mulai memancar lebih kuat, menciptakan medan pelindung yang melindungi mereka dari serangan makhluk penjaga. Kekuatan altar yang diperkuat dengan energi penjaga asli Lemuria semakin menyatu, membentuk pelindung yang tak tergoyahkan. Makhluk penjaga yang mengerikan itu akhirnya tidak mampu bertahan melawan kekuatan gabungan dari altar dan penjaga asli Lemuria. Dengan teriakan terakhir yang menggetarkan, tubuhnya hancur menjadi serpihan energi yang menyebar ke seluruh lautan, meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan. Keheningan yang mengikuti setelah kehancurannya terasa begitu mendalam, seolah dunia berhenti sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal pada makhluk yang telah menakut-nakuti mereka. Leila dan Samuel saling bertatapan, merasakan beban yang telah terlepas dari mereka. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Warisan Lemuria. Setelah pertarungan yang mengguncang dasar laut, penjaga asli Lemuria menatap Leila dan Samuel dengan tatapan yang penuh makna. Meskipun sosok besar itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka merasakan pesan yang begitu kuat dan mendalam. Dalam diam, penjaga asli Lemuria mengangkat tangan, dan cahaya yang memancar dari artefak kristal mulai mengalir kembali ke dalam lautan yang tenang. Dengan gerakan lembut, ia mengembalikan keseimbangan yang sempat hilang, menenangkan air yang sebelumnya bergolak hebat. Seluruh ruang reruntuhan dipenuhi dengan aura kedamaian yang luar biasa, seolah waktu kembali normal setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh makhluk penjaga. Penjaga asli Lemuria kemudian mengarahkan sinar cahaya dari artefak ke dalam ruang utama, dan dalam sekejap, cahaya tersebut membentuk simbol-simbol kuno yang mengisi udara.
Leila dan Samuel menyaksikan momen yang sangat magis ini dengan rasa takjub yang mendalam. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi di sini akan mengubah sejarah manusia selamanya. Tiba-tiba, cahaya itu menyatu dengan artefak, dan sebuah pesan terakhir yang tidak dapat mereka pahami terdengar dalam bentuk suara yang mengalun lembut, hampir seperti sebuah lagu yang mengandung kebijaksanaan tak terungkapkan. Tidak ada kata-kata, hanya perasaan yang sangat kuat, sebuah warisan yang tak ternilai dari peradaban Lemuria. Penjaga asli Lemuria perlahan menghilang, meresap ke dalam cahaya, dan meninggalkan kedamaian yang dalam di hati Leila dan Samuel. Keberanian mereka, perjuangan mereka, dan pengorbanan mereka untuk mengungkap misteri ini telah membuat mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka merasa terhubung dengan sejarah yang telah hilang selama berabad-abad, dan meskipun perjalanan mereka berakhir, mereka tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dengan artefak di tangan, mereka kembali ke kapal induk, disambut dengan kesunyian yang penuh makna. Langit yang cerah dan laut yang tenang seakan merayakan kemenangan mereka, sementara tim yang menunggu di atas kapal menyambut mereka dengan sorak-sorai. Namun, di balik semua perayaan itu, ada kesadaran yang mendalam, bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menghentikan ancaman yang ada, tetapi juga tentang membuka lembaran baru dalam sejarah umat manusia. Samuel menyarankan untuk menyimpan artefak itu di tempat yang sangat aman, di bawah pengawasan ketat, karena mereka tahu betapa berharganya benda itu. Walaupun mereka telah berhasil mengalahkan makhluk penjaga dan mengungkap rahasia Lemuria, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa artefak itu mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka duga. Leila, yang telah terbebas dari rasa takut dan cemasnya, berjanji untuk membagikan kisah ini kepada dunia, dengan harapan bahwa pengetahuan tentang Lemuria akan menginspirasi generasi berikutnya. Tetapi di dalam hatinya, masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung, tak terjawab. Apakah ada peradaban lain seperti Lemuria yang menunggu untuk ditemukan? Dan apakah artefak ini akan membawa harapan atau justru kehancuran di masa depan? Saat kapal mereka kembali ke daratan, Leila dan Samuel tahu bahwa petualangan mereka masih jauh dari selesai. Warisan Lemuria telah memberikan mereka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan mereka tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus membara. Dunia ini, ternyata, jauh lebih misterius dan menakjubkan dari yang mereka bayangkan.